Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masuk ke mata kuliah pendidikan pramuka. Sebelum kita mulai mata kuliah pendidikan pramuka, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat nanti memberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, mahasiswaku yang saya sayangi, pada pertemuan pertama pendidikan kepramukaan ini kita akan belajar tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Mungkin kalian sudah mengenal ya sejarah pramuka dunia dan Indonesia waktu penegak ya, yaitu waktu SMA. Mungkin kalian ikut ekstrakurikuler pramuka. Untuk pertemuan pertama ini mari kita ulang ya tentang pengetahuan kalian tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Ya, barangkali ada yang sedikit lupa dan sebagainya atau belum tersampaikan waktu penegak ya, waktu di SMA. Sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka dunia ya. Yang pertama kalian pasti mengenal ini ya, gambar siapa ya, tepat sekali gambar Baden-Powell atau BP ya, dengan nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Tanggal lahir Baden-Powell di London, Inggris 22 Februari 1857. Wafat di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Karya beliau ya, Scouting for Boy, Aids to Scouting, Referring to Success dan sebagainya. Sejarah pramuka dunia ya, dimulai dari kelahiran gerakan pramuka dunia pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsea, Inggris. Kemudian ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell ya, dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukan kalah besar dibandingkan dia dipelatih untuk menjadi tentara sukarela. Nah, setelah itu ya, setelah pemuda dilatih untuk menjadi tentara sukarela, Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking. Ya, berhasil ya. Kemudian Baden-Powell dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, ditulis 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Selanjutnya 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana 1919. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Kemudian 1914 beliau menulis tadi ya, ini maaf diulang lagi, kita balik ya. Sekarang kita masuk ke sejarah pramuka Indonesia. Nah, gambar siapa ini? Ya, pasti kalian kenal ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Yogyakarta 12 April 1912, wafat di Washington
USA ya, 2 Oktober 1988. Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Sultan DIY atau Gubernur DIY, Bapak Pramuka Indonesia. Sejarah Pramuka Indonesia ya, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 garing bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Nah, tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada 1957, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Sedangkan bagi organisasi putri terdapat 2 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan. Gerakan Pramuka lahir tahun 1961, namun jumlah perkumpulan pramuka sangat banyak dan tidak sepadan dengan jumlah anggota perkumpulannya. Ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional semesta berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Oleh sebab itu, dilakukan penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka sebagai lampiran keputusan RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Ya, baik anak-anak ya, kita sudah mengenal ya sedikit tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Cukup sekian ya materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya, bagi kita semua ya, khususnya mahasiswa PGSD Universitas Udiwaluyo. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.